Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kasus kali ini berasal dari negara gingseng Korea Selatan, di mana negara tersebut digegerkan dengan adanya kasus seorang psikopat wanita yang viral karena telah mengeksekusi dan memutilasi wanita seusianya hanya karena rasa keingintahuannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Jeong Yoo-jung lahir pada tahun 1999 atau masih berusia 23 tahun. Ia tumbuh dan besar di Busan, Korea Selatan. Yoo-jung memiliki tinggi 150 cm dengan tubuh yang berisi. Ia juga dikenal memiliki sifat yang pendiam dan tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Di balik sifat pendiamnya itu, tidak ada yang menyangka dirinya menjadi pelaku tindak kriminal. Kasus ini bermula pada tanggal 26 Mei 2023. Pada hari itu, Yoo-jung membuka sebuah aplikasi di ponselnya. Aplikasi tersebut berguna untuk mencari pekerjaan part-time. Terdapat berbagai pekerjaan part-time di aplikasi tersebut, seperti pekerja minimarket, kafe, dan lain sebagainya. Selain itu, juga tersedia para guru les privat yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di aplikasi ini, Yoo-jung mendaftarkan dirinya dan berpura-pura menjadi orang tua dari siswi SMP kelas 3 yang sedang mencari guru les privat. Setelah mencari-cari, Yoo-jung menemukan satu guru les yang bersedia membantunya. Diketahui, guru les tersebut berinisial A dan juga seumuran dengan Yoo-jung, yakni 20 tahunan. Setelah menemukan targetnya, Jeong Yoo-jung membeli seragam anak SMP yang ternyata digunakan untuk dirinya sendiri dengan tujuan untuk menipu atau memalsukan identitasnya. Setelah mendapatkan seragam SMP dan memakainya, Yoo-jung mendatangi tempat tinggal guru lesnya itu yang terletak di Gyeongju, Busan. Dan disitulah terjadi pembunuhan yang dilakukan Jeong Yoo-jung kepada sang korban. Setelah melakukan pembunuhan, Jeong Yoo-jung sempat pulang ke rumahnya dengan membawa koper, lalu kembali lagi ke rumah korban. Aksinya pun sempat terekam CCTV saat ia berjalan sambil membawa koper. Sesampainya di rumah korban, Yoo-jung membunuh tubuh korban, lalu ia masukkan ke dalam koper yang ia bawa. Kemudian Yoo-jung mengganti pakaiannya menggunakan pakaian milik korban. Selanjutnya, Yoo-jung pergi mencari taksi. Saat ia mencari taksi, ia juga terekam kamera CCTV dan tampak baju yang ia kenakan sudah berganti dari yang sebelumnya. Dan koper yang awalnya terlihat ringan, sekarang terlihat berat. Setelah mendapatkan taksi, Yoo-jung menuju ke sungai Nakdong di Yangsan, Gyeosangnam-do. Di sungai itu, Yoo-jung berencana membuang tubuh korban beserta kartu identitas dan HP milik korban. Di lain sisi, supir taksi yang mengantar Yoo-jung merasa ada yang aneh dengan tas koper yang dibawa Yoo-jung. Supir itu melihat ada tanda-tanda cairan merah di sekitar koper tersebut. Supir taksi pun lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan setelah mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil menangkap Yoo-jung saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit karena sakit perut. Diduga, Yoo-jung melakukan ini untuk menghilangkan jejak agar tidak terendus oleh pihak kepolisian. Saat diperiksa, Yoo-jung mengatakan ia melakukan pembunuhan itu karena saat ia les, ia merasa marah dan terjadi percecokan dan berakhir dengan pembunuhan. Pengakuan Yoo-jung ini membuat dirinya tidak terkait dengan pembunuhan berencana. Sebab, jika ia terbukti merencanakan pembunuhan itu, maka hukumannya akan jauh lebih berat. Meskipun begitu, polisi masih terus melakukan investigasi dan ditemukanlah fakta tentang Jeong Yoo-jung yang sebenarnya. Diketahui, 3 bulan sebelum kejadian itu, Yoo-jung tengah mengakses informasi tentang pembunuhan, cerita pembunuhan, kejadian pembunuhan, serta program TV tentang pembunuhan. Selain itu, Jeong Yoo-jung juga kerap membaca novel maupun buku-buku yang bertema pembunuhan. Tak hanya di situ, setelah lulus SMA, selama 5 tahun berikutnya, ia diketahui menjadi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan apapun.
Ia hanya menghabiskan waktunya berdiam diri di rumah yang tidak ada manfaatnya. Dan selama itu, ia tinggal bersama dengan kakeknya. Sang kakek juga sangat terkejut dengan adanya berita ini. Sebab, menurut kakeknya, Yujung sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian menjadi PNS yang akan berlangsung pada tanggal 10 Juni 2023. Seharusnya, ia benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti ujian tersebut. Tapi ternyata, ia justru membuat kekacauan ini. Sang kakek pun hanya bisa meminta maaf atas kekacauan yang dibuat oleh cucunya tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Mei 2023, polisi bisa mengambil kesimpulan bahwa Yujung melakukan tindakan ini setelah ia melihat satu program TV tentang pembunuhan. Maka, tindakan yang dilakukan Yujung ini merupakan pembunuhan berencana. Keesokan harinya, 1 Juni 2023, polisi dan jaksa memutuskan membuka identitas Yujung karena kejahatannya ini dianggap cukup buruk. Diketahui dari hasil pemeriksaan, Yujung melakukan tindakan ini dikarenakan kemampuan bahasa Inggrisnya yang kurang baik, sehingga membuat dirinya stres berat dan juga minder. Hal inilah yang membuat ia kesulitan untuk mencari pekerjaan dan tidak bisa mengikuti tes PNS, sehingga terjadilah peristiwa ini. Akan tetapi, menurut para ahli, mereka masih mencari tahu motif sebenarnya dari kasus ini. Mereka juga melakukan analisa yang cukup dalam agar bisa mencegah kasus serupa terulang kembali. Di lain sisi, ada dugaan Yujung mirip psikopat dengan tindakan yang dilakukannya. Menurut para ahli, Yujung melakukan pembunuhan ini sedikit berbeda dengan pembunuh lainnya. Ia menargetkan korbannya yang tidak ia kenal sebelumnya dan juga membunuh korbannya. Namun pada tanggal 2 Juni 2023, polisi menyatakan bahwa Yujung sendiri mengatakan kalau dirinya berada dalam kondisi yang tidak normal. Dan diduga Yujung terperangkap di dalam otaknya sendiri dan mengira dirinya adalah tokoh novel. Dalam hatinya, ia ingin menjadi seseorang yang tentunya lancar berbahasa Inggris seperti si korban. Si korban bisa lancar berbahasa Inggris, kenapa ia tidak bisa? Ia merasa ia harus menjadi orang tersebut. Dan pada akhirnya, terungkap bahwa Yujung melakukan tindakan ini hanya karena rasa ingin tahunya bagaimana rasanya membunuh seseorang. Selanjutnya, dilakukan tes untuk mengetahui apakah orang itu merupakan psikopat atau tidaknya. Dan diketahui setelah dilakukan tes, Yujung mendapatkan nilai 28, yang artinya Yujung adalah seorang psikopat. Bisa dikatakan sebagai psikopat jika orang tersebut mendapatkan nilai minimal 25 hingga maksimal 40. Sedangkan orang biasa, nilai yang didapat yakni 15 ke bawah. Selain itu, Yujung dinilai sebagai psikopat sebab dirinya menunjukkan ciri-ciri seorang psikopat sebelum dilakukan tes. Saat ia ditangkap, ia terkesan santai, padahal ia ditangkap dan dituntut sebagai pelaku pembunuhan itu. Ia tampak berbeda dengan orang biasa yang bakal ketakutan ataupun khawatir dengan kasus seperti ini. Bahkan, saat Yujung dipindahkan ke penjara, ia bisa beradaptasi dengan baik, tenang, dan santai-santai saja. Menurut seorang ahli psikologi kriminal di Universitas Kyonggi, ia mengatakan tindakan Jung Yujung setelah melakukan pembunuhan itu sangatlah menarik. Dalam rekaman CCTV, Yujung berjalan sambil membawa koper hitam yang diduga berisi foto korban, dan itu merupakan pemandangan yang sangat unik. Yujung berjalan dengan langkah lebar, menggoyangkan bahu, dan membenarkan rambutnya. Ketika orang biasa melakukan pembunuhan, apapun motifnya, mereka umumnya merasa malu dan takut. Mereka juga bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Tetapi hal itu tidak terlihat pada Jung Yujung. Diduga, ia memang memiliki gangguan kepribadian yang membuat dirinya seperti ini. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.